Halo teman-teman, saya Domi. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan tetap semangat. Di video kali ini saya ingin membagikan tentang apa sih itu conjugatio, apa sih itu kalimat aktif pasif, imperatifus, infinitivus, dan juga conjugatio yang pertama. Nah, apa sih itu conjugatio? Conjugatio merupakan golongan kata kerja dalam bahasa Latin. Pada umumnya, konjugasio ini terletak pada akhir sebuah kalimat. Nah, contohnya adalah filia mensam ornat, yang artinya anak perempuan menghias meja. Puella reginam laudat, yang artinya adalah gadis memuji ratu. Dan regina agricolam laudat, yang artinya ratu memuji petani. Nah, bisa kita lihat di sini konjugatio itu terletak di akhir sebuah kalimat, yaitu ada ornat dan juga ada laudat. Mereka terletak di akhir sebuah kalimat. Konjugatio ini juga memiliki 4 golongan, yaitu ada konjugatio pertama, konjugatio kedua, konjugatio ketiga, dan juga konjugatio keempat dengan akhiran yang tentu saja berbeda-beda. Di sini konjugatio pertama akhirannya are, konjugatio kedua ada konjugatio ketiga ada ere, konjugatio keempat ada ire. Nah, kemudian akhiran kata kerja menunjukkan siapa yang menjadi subjek kalimat. Kita punya first person singular, reginam laudo, yang artinya saya memuji ratu. Nah, laudo ini menunjukkan bahwa subjek kalimatnya adalah orang pertama, tunggal, yaitu adalah saya atau aku. Di kalimat pasif kita lihat nih, laudor a regina, yang artinya adalah saya dipuji oleh ratu. Nah, laudor ini sama, ia menunjukkan subjek kalimat yang adalah orang pertama, laudor saya yang dipuji. Nah, itu ya. Lalu yang kedua ada orang kedua tunggal. Contohnya reginam laudas, yang artinya engkau memuji ratu. Laudas ini menunjukkan bahwa subjek kalimatnya adalah orang kedua tunggal, yaitu adalah engkau atau kamu. Di pasif kita lihat laudaris a regina, yang artinya engkau dipuji oleh ratu. Laudaris ini menunjukkan subjek kalimat adalah orang kedua tunggal, yaitu adalah engkau atau kamu. Engkau memuji, laudas, engkau dipuji, laudaris. Lalu ada orang tiga tunggal. Contohnya ada reginam laudat, yang artinya ia memuji ratu. Laudat ini menunjukkan subjek kalimat orang ketiga tunggal, yaitu adalah dia. Nah, dia memuji ratu. Lalu kita lihat pasifnya, laudatur a regina, yang artinya dia dipuji oleh ratu. Laudatur ini merupakan orang ketiga tunggal, yaitu adalah dia dipuji, ya kan? Laudat dia muji, laudatur dia dipuji. First person plural, reginam laudamus, yang artinya kami atau kita memuji ratu. Nah, laudamus ini menunjukkan bahwa subjek kalimat menunjukkan orang pertama jamak atau banyak, yaitu adalah kami atau kita. Jamak, bentuk jamaknya dari saya. Lalu di pasifnya kita melihat laudamur a regina, yaitu adalah kami atau kita dipuji oleh ratu. Laudamur ini menunjukkan subjek orang pertama banyak atau jamak, yaitu adalah kami atau kita. Diingat lagi, laudamus adalah kami atau kita memuji, laudamur kami atau kita dipuji. Nah, lalu ada orang kedua jamak atau banyak, reginam laudatis. Nah, laudatis ini menunjukkan bahwa subjek kalimatnya adalah orang kedua jamak, yaitu adalah kalian. Kalian memuji ratu. Lalu kita lihat di bagian pasifnya ada laudamini a regina, yang artinya kalian dipuji oleh ratu. Laudamini inilah menunjukkan bahwa subjek kalimat adalah orang kedua jamak atau banyak, yaitu adalah kalian. Nah, ada orang ketiga jamak atau banyak,
yaitu ada reginam laudan, yang artinya mereka memuji ratu. Mereka memuji, ini adalah laudan. Karena laudan ini menunjukkan subjek kalimat orang ketiga banyak, mereka. Nah, kita lihat di bagian pasifnya ada laudantur a regina, yang artinya mereka dipuji oleh ratu. Laudantur ini menunjukkan subjek kalimat orang ketiga jamak, itu adalah mereka. Jadi laudan itu orang ketiga jamak yang artinya mereka memuji, laudan. Dan laudantur artinya mereka dipuji. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara aktif dan pasif nih. Kita lihat di aktif itu ada reginam. Nah, reginam ini adalah objek. Di sebelumnya kita sudah bahas itu apa itu kasus, ada nominativus, ada genitivus, ada akusativus, ada vokativus, ada ablativus. Nah, itu semua memiliki peran. Nah, maka reginam ini adalah akusativus. Nah, mau tahu apa itu akusativus? Kita lihat dulu di video saya sebelumnya. Nah, lalu di pasif ini kok ada a ini apa? A. Lalu ada regina. Nah, kita lihat nih di slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa bentuk pasif kata kerja Latin harus menunjukkan subjek kalimat, bukan pelaku kata kerja. Jadi, dalam pasif ini, subjek dengan pelaku itu berbeda. Subjek kalimat itu terletak pada akhiran kata kerjanya, ya. Sedangkan pelaku kata kerja itu ada di tempat lain. Ya. Pelaku dalam kalimat pasif diterangkan dengan kata depan a atau up. Nah, biasanya a ini diikuti dengan awalan selain huruf vokal. Sedangkan yang up ini diikuti dengan awalan huruf vokal. Contohnya adalah up eo, up eis, ya kan, dia kan a i u e o. Sedangkan yang selain itu hanya menggunakan a. Seperti tadi sebelumnya a regina, at, a vobis, ame, anobis. Lalu juga diikuti kasus ablativus. Nah, jadi pelaku ini kasusnya adalah ablativus. Maka regina tadi itu adalah pelaku dan dia berkasus ablativus. Nah, kita lihat di contohnya. Saya kau puji, atau bisa juga sama dengan saya dipuji oleh engkau. Nah, dalam bahasa Latinnya adalah laudor ate. Laudor saya dipuji, ate oleh kamu atau oleh engkau, tunggal. Nah, lalu ada saya dipuji olehnya, atau sama dengan saya dipuji oleh dia atau olehnya. Dalam bahasa Latin, laudor ab eo. Laudor saya dipuji, ab eo oleh dia. Nah, lalu kemudian ada saya kamu puji, atau saya dipuji oleh kamu. Dalam bahasa Latinnya laudor a vobis. Laudor saya dipuji, a vobis oleh kamu jamak. Nah, di sini ya bedanya a vobis dengan ate. Ate itu adalah kamu tunggal, oleh kamu tunggal, kamunya satu orang. Sedangkan a vobis itu kamunya jamak, ya kan, kamunya banyak, a vobis. Lalu kemudian ada saya mereka puji atau saya dipuji oleh mereka. Laudor saya dipuji, ab eis oleh mereka. Ya kan, jadi saya dipuji oleh mereka atau sama dengan saya mereka puji. Gitu, laudor ab eis. Lalu ada juga engkau saya puji atau engkau dipuji oleh saya. Laudaris ame. Laudaris adalah engkau. Nah, masa sih? Nah, kita lihat tuh di slide yang sebelumnya yang tadi. Laudaris itu bener nggak engkau dipuji? Nah, lalu ame adalah oleh saya. Nah, jadi laudaris ame, engkau dipuji oleh saya. Dan yang terakhir ada kamu kami puji atau kamu dipuji oleh kami. Nah,
bahasa Latinnya ada laudamini a nobis. Sorry, typo, bukan nobit tapi nobis pakai s. Laudamini adalah kamu dipuji. Nah, kita cek nih, bener gak laudamini ini kamu dipuji? Nah, anobis itu adalah dipuji oleh kami. Anobis adalah oleh kami. Jadi laudamini kamu dipuji, anobis oleh kami. Kamu dipuji oleh kami, atau kamu kami puji. Nah, bentuk kata kerja yang aktif dipasifkan dan disesuaikan dengan subjek yang baru. Bentuk kata kerja yang aktif dipasifkan dan disesuaikan dengan subjek yang baru. Nah, itu kan kalau teman-teman lihat tuh yang sebelumnya tadi, kata kerja yang aktif itu berubah, ya kan, ketika dia menjadi pasif. Contohnya nih di sini ada clue-nya. Kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Objek berubah menjadi subjek, ya kan? Objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Atau di sini akusatifus berubah menjadi nominatifus. Nah, lalu di sini subjek berubah menjadi pelaku. Nah, atau nominatif berubah menjadi ablativus. Nah, gitu. Oke ya, ini perlu diingat-ingat. Objek berubah menjadi subjek, atau kasusnya akusatifus berubah menjadi nominatifus. Lalu yang subjek berubah menjadi pelaku, kasusnya nominatifus berubah menjadi ablativus.